Podcast. 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 Masalah itu ya. Terus dari BPJS Kesehatan sendiri nih Mas, itu di cover nggak ya dari penyakit tadi? Untuk penyakit yang tadi ya, untuk dari BPJS itu sendiri di cover untuk penyakit yang tadi. Malah penyakit tersebut menggerogoti biaya BPJS yang lumayan besar sih. Untuk penyakit tersebut seperti misalnya kayak jantung, kemudian gagal ginjal, kemudian kanker, stroke, dan thalassemia itu termasuk 5 penyakit yang menggerogoti berbiaya terbesar juga dalam pengobatan gitu di BPJS. Tapi malah BPJS itu meng-cover ya menanggung itu. Oh, luar biasa ya. Udah karena penyakitnya, karena pola hidup, terus di cover semuanya sama BPJS Kesehatan. Memang luar biasa ya. Nah, dari BPJS Kesehatan sendiri, ada nggak sih upaya agar peserta itu dapat mengetahui apakah ada potensi terkena penyakit tidak menular? Iya, kalau dari BPJS itu sendiri sih kan seperti kayak ini, kita mengisi web screening kayak gitu. Nanti di situ tuh ada beberapa penyakit ya, bahkan sampai 14 penyakit gitu untuk apa tuh namanya, untuk promotif atau preventif itu sendiri gitu. Jadi dengan pengisian screening tersebut kita bisa mengetahui sampai 14 penyakit untuk penyakit-penyakit yang menggerogoti biaya BPJS besar gitu. Terus kan tadi kan Mas Dewan bilang web screening gitu ya. Itu biasa kita lakukannya via apa sih Mas untuk screening itu sendiri? Apakah manual, kita datang ke puskesmas atau gimana? Apa tuh namanya, paling bisa melalui kayak mobil JKN, kemudian pakai web screening, kemudian pada di aplikasi di puskesmas ataupun klinik, di situ juga ada aplikasi Pcare, itu bisa diisi nanti di sana, bisa nanti diwawancara oleh petugasnya, gitu nanti bisa diisi di sana. Dan bisa juga kalau datang ke kantor BPJS itu ataupun di layanan puskesmas dan klinik itu kita punya namanya Poros ya, portal yang untuk QR code. Nanti kita tinggal scan aja, nanti keluar QR code-nya. Di situ juga ada pengisian pelayanan untuk kesan di FKTP dan juga termasuk screening juga dan antrian juga. Oh, berarti banyak ya akses untuk screening penyakit itu banyak ya Mas ya. Sebenarnya ada di mana aja ya jadinya. Disediakan oleh BPJS Kesehatan. Emang luar biasa nih kita sebagai langkah preventif dari BPJS Kesehatan sendiri ya Mas Dewan ya. Iya. Terus aku mau nanya lagi nih Mas, kita agak sedikit berat ini bahasanya sebelum ke yang bagian menariknya nih, kan? Siap. Terus langkah apa sih yang Cubitos bisa lakukan dan upayakan untuk terhindar dari penyakit menular tadi Mas? Untuk langkah apa aja yang buat Cubitos untuk lakukan ya, kalau dari Kemenkes itu sendiri dari pemerintah juga dia untuk pengendalian faktor risiko dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku cerdik. Ya. Jadi kalau cerdik itu ada singkatannya, C-nya itu cek kondisi kesehatan secara berkala, E-nya itu nyahkan asap rokok, kemudian R rajin aktivitas fisik, D diet sehat dengan kalori seimbang, I istirahat yang cukup, dan yang terakhir K kendalikan stres. Nah, cerdik itu ada singkatannya gitu, kayak ada pola-pola ininya, pola-pola tingkatan bertangganya gitu, ada singkatan itu sendiri. Itu dari pemerintah, itu dari Kemenkes kita ambilnya itu. Aduh, gimana dong Mas Dewan, aku nggak cerdik nih. Terutama dalam pengelolaan stres ya. Aduh, jadi suka overthinking ya kan. Gen Z nih, mana Gen Z yang suka overthinking malam-malam ya kan. Aduh, terus gini lagi nih Mas. Kan zaman sekarang itu dikit-dikit kita kan nyarinya yang viral-viral nih, ya kan. Nah, dari Mas Dewan sendiri, itu sebenarnya kalau kita ikut tren makanan viral kayak gitu boleh nggak sih? Kalau makanan viral ya, kan yang kita tahu tuh makanan viral biasanya tuh porsinya banyak, super pedes, ya kan, manis-manis, goreng-goreng, iya nggak sih? Kan makanan viral rata-rata begitu ya. Itu menurut pendapat Mas Dewan sendiri, itu pandangannya, itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu?
menurut pendapat saya sih boleh-boleh aja, tapi sebulan sekali aja gitu. Wow, sebulan Dan sekali, itu baik. habis puasa Ramadan, misalnya kayak habis Idul Fitri gitu tuh boleh kalau Boleh, makanan gitu. makan viral. Tapi kalau untuk dikonsumsi sehari, 2 hari atau 3 hari, yang nggak usah yang viral-viral gitu. Paling yang boleh viral-viral tuh kayak seperti es buah itu yang viral ya boleh kita makan gitu, atau buah-buahan itu boleh aja. Misalnya buah-buahan di susunya bentuknya love tapi terdiri dari semangka, melon, Oke. nanas. Oh, itu masih boleh. Itu boleh. Tapi Ada- jangan manis ya. Tidak boleh tambah kental manis Iya, berarti ya. Dan tambahin susu, tambahin keju. Tapi justru itu yang enak tahu. Nggak boleh juga kan, itu seperti kayak misalnya kayak yang kita viral-viral lain seperti kayak yang goreng-gorengan, kemudian itu mungkin ada yang viral atau ada yang enak gitu ya, apalagi kayak yang seperti yang di Pridavan gitu ya, itu kan itu viral banget tuh. Ataupun yang dicelup-celupkan apa itu Iya. bukannya viral lagi kan, malah nggak bergizi. Ya, Nah itu nggak boleh sih sebenarnya gitu, apapun seblak gitu pun enak walaupun apa ya boleh, tapi mungkin alangkah baiknya Dibatasin, misalnya seminggu sekali Masih oke? ataupun Masih sebulan oke sih? sekali. Oke, sebulan sekali ya. Sebulan sekali yang lebih aman sih, sebulan sekali. Ya sebulan gitu. sekali ya masih lebih aman. Soalnya kan kita tahu sendiri ya, anak muda zaman sekarang itu kan FOMO ya, fear of missing out banget gitu. Jadi dikit ada yang viral nih, langsung dijabanin, tidak melihat lagi kayak kandungan gulanya ada berapa gitu kan, terus kandungan gizinya oke atau enggak. Yang penting viral aja dulu, bisa upload ke Instastory udah kelar, ya nggak sih? Ya. Nah, berarti menurut Mas Dewan boleh, tapi Ya. tetap dibatasin ya. Dibatasin, Nah, jadi yang aku tahu nih, Mas Dewan kan hobi banget olahraga. Bahkan nih ya, Cubitos harus tahu, pernah dari Depok nih, rumahnya Mas Dewan ke kantor lari, bayangin coba. Waduh. Aduh, luar biasa kan itu, lari. Ketangkap loh, kamera bayangin. juga tuh berarti ya. Lari loh, bayangin coba itu berapa kilometer Mas dari rumah ke sini tuh berapa kilometer? Sekitar 32. 32 km dan 32. itu jalan kaki, luar biasa. Lari guys, bukan jalan kaki ya, lari. Coba. Nah, Mas Dewan sebagai orang yang sangat mencintai olahraga nih, Cih, ada nggak sih rekomendasi olahraga untuk Cubiters yang masih baru mau mulai nih, istilahnya yang dulunya duduk santai di rumah, mager segala macam, hobinya nonton YouTube nih. Kira-kira ada rekomendasi olahraga nggak untuk pemula? Rekomendasi olahraga untuk pemula ya paling yang simple dan paling gampang ya seperti jalan kaki palingnya. Oke, jalan Apalagi kaki. yang misalnya dia Cubiters yang memang obesitas atau berat badannya berlebih, yaitu yang olahraga yang paling aman yaitu ya seperti jalan kaki gitu. Jalan kakinya itu minimal harus berapa langkah nih? Paling sih untuk yang pemula mungkin diwaktuin seperti mungkin awal-awal mungkin hari Senin mungkin 15 menit, nanti mungkin naik lagi di Selasa mungkin sekitar 20 menit, kemudian sampai nanti di hari Sabtu atau Minggu stabil misalnya 30 menit gitu sih. Oh, nah terus kalau bisa, ini kan jalan kaki nih ya, kita lagi bicara jalan kaki nih Mas. Kalau misalnya kita jalan kakinya pakai yang lagi viral sekarang, pakai walking pad atau running pad. Nah, yang memang dia tuh mirip sama treadmill sih, tapi memang dipergunakan untuk jalan gitu kan, fokusnya ke jalan. Nah, itu waktunya kira-kira sama atau ada trik khusus untuk yang pakai running pad, Mas? Paling sih untuk waktunya sih hampir sama aja sih ya. Paling yang paling dikomunikasikan mungkin karena dia mungkin di dalam ruangan, Iya, mungkin, betul. mungkin diubah-ubah aja posisinya, mungkin di hari Senin mungkin dia di ruang tamu sambil nonton TV, mungkin di biar hari nggak Rabu bosen, di ya. hari Rabu mungkin di ini apa tuh namanya, di hari Rabu di halaman rumah ataupun di belakang rumah kayak gitu. Dan mungkin pas lagi teman-teman atau lagi kondisi lagi pergi-pergian dan itu bisa dibawa dan itu bisa bisa dipakai juga tuh, misal di tempat-tempat wisata, tempat penginapannya itu bisa dibawa juga kan, bisa sambil jalan sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan kayak gitu sih. Gila guys, kita mau healing bawa running pad, coba bayangin. Jangan lupa bawa running pad tuh kata Mas Dewan, ya kan? Bawa matras kalau enggak. Bawa matras ya. Yang penting olahraga ya Mas, Penting intinya olahraga. rutin olahraga ya, mau apapun itu, mau jalan kaki, mau apa itu tetap harus dilakukan. Minimal berapa menit Mas dalam satu hari? Minimal 30 menit aja sih. 30 menit untuk pemula ya, catat baik-baik, jangan hobi makan mulu lu ya kan. Nah, dari Mas Dewan sendiri ada nggak sih pantangan makanan Mas selama ini kan Mas Dewan udah hidup sehat banget nih ceritanya. Mas Dewan ada pantang makanan nggak? Maksudnya, oh saya nggak mau makan ini, nggak boleh makan ini, ntar rusak nih badannya, jadi nggak ini lagi nih, jadi kekor lagi nih.
Nah, jadi Mas Dewan sendiri Paling gimana? sih paling kayak ini sih gorengan mungkin saya batasin misalnya kayak ya seminggu ya cukup satu kali atau dua kali aja gitu untuk gorengan, maksudnya nggak konsumsinya dari Senin sampai Jumat terus 4 hari ya paling gorengan ya cukup misalnya Rabu aja ataupun misalnya hari Minggu aja cukup sekali misal udah makan paling diinget-inget wah udah makan ini nih ya jadi nggak apa tuh namanya nggak makan lagi. Mungkin kayak mie juga tuh saya juga ada jarang-jarang juga ya di rumah ya, jadi kalau ada mie instan itu mungkin dari sebulan misalnya kita stok misal 10 bungkus paling di bulan berikutnya masih sisa 8 gitu, masih ada masih apa tuh masih dimakan cuma 2 doang kayak gitu. Itu antara itu nggak tahu antara nggak dimasakin atau apa ya atau mager gitu ya, jadinya ya udah jadi emang nggak itu juga sih nggak sering ngabisin kayak makan makanan seperti instan gitu. Oh, berarti memang menghindari junk food ya? Iya. Junk food tuh apa namanya memang nggak bagus juga sih ya. Jadi Mas Dewan menjaga makanannya melalui menghindari gorengan. Terus mie instan tadi ya, katanya lu bayangin lu 10 bungkus di stok sebulan, habisnya cuma 2. Sanggup nggak? Kagak gua mah, ya kan. Terus kemudian kayak es juga termasuk sih, kalau es ya paling ya pas lagi olahraga paling ya nggak terlalu ini banget apa namanya nggak terlalu dingin banget gitu. Dan kan katanya kalau es itu bikin kayak perut buncit gitu ya. emang iya Mas? Katanya sih jadinya kayak paling pas minum itu kayak aduh inget-inget kayak gitu, wah takutnya ntar malah tambah susah, udah jarang sit up terus jangan orang olahraga sayanya nih ya, sayanya ntar tambah ini lagi nih, tambah susah lagi gitu kan. Kelihatannya emang aktif ya, padahal kan kalau lagi emang sibuk kan kita juga agak susah berolahraga betul. juga kan, Iya, jadi emang betul. harus mengusahakan juga gitu. Iya, apalagi buat kita yang rumahnya jauh ya. Rumahnya jauh, bayangin aja nyampe ke rumah jam berapa. Iya. Udah capek, taunya ada pekerjaan yang harus dikerjakan hari itu juga, ya kan, belum bangun tidur harus jam berapa gitu. Itu pasti alasan yang paling sering kita temukan untuk orang-orang yang memang susah nih menemukan waktu untuk olahraga. Bener begitu Mas Dewan? Iya bener banget. Nah, luar biasa sih Mas Dewan bisa olahraga setiap hari loh, di antara kita ini yang aduh capek, aduh mager, aduh dan aduh yang lain ya Mas ya.